semangat olahraga, mumpung buka puasa bentar lagi nih. Pemirsa, ya puasa bukan berarti kita tidak berolahraga, malah mager atau berdiam diri saja. Nah, apa sih olahraga yang tepat untuk kita pada saat berpuasa dan apa pentingnya olahraga saat berpuasa? Nah, simak bincang sehat saya bersama Dr. Andika Raspati, spesialis kedokteran olahraga. Ya. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Andika Raspati, spesialis kedokteran olahraga. Terima kasih Dr. Ekes, apa kabar? Terima kasih waktunya dokter ya. Selamat menunaikan ibadah puasa dok. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan apalagi bagi orang atau pemirsa yang hobi olahraga dok. Gimana? Nah, apakah berpuasa tetap harus olahraga atau gimana dok? Itu dia. Kalau kita puasa kemudian kita mager-mageran doang, sayang banget tuh. Nah, karena gini, oke lah kita ngerasa mungkin ya kan lagi lemes, bahkan ada banyak orang yang nimbang tuh agak kurusan. ya. Masalahnya kalau misalnya kita kurus dengan kondisi mager, yang sering adalah otot kita yang ngempes sebenarnya. Oke. Kalau kita punya otot ngempes, maka otomatis kebugaran bakal turun, udah pasti. Yang kedua, kalau orang ototnya kempes, itu pas kurus gampang lagi nimbun lemaknya. Karena begitu dia pas lebaran ketemu opor, ya kan, gitu kita kan ya kalau lagi acara-acara kan ketemunya beraneka ragam makanan. Selain ketemu saudara jauh ya kan, ketemu juga sama nastar, sering gitu. Nah itu gampang banget tuh ngebentuk lemak kalau kita ototnya ngempes. Makanya jangan dikempesin, punya otot dijaga dengan apa? Olahraga. Gitu dokter. Memang disarankan berarti harus olahraga ya? Exercise setiap hari. Nah, olahraga yang disarankan apa dok selama berpuasa? Jadi sebenarnya olahraga yang dianjurkan tetap 3 dok komponennya. Yang pertama itu adalah olahraga untuk melatih kardio alias jantung dan paru-paru. Karena kita nggak mau jantung sama paru kita turun kebugarannya, ya kan? Yang kedua juga kita tetap harus menjaga massa otot dengan latihan apa? Latihan penguatan, latihan otot supaya kita punya otot itu nggak kempes. Dan yang ketiga, beban. Seperti misal contohnya angkat beban. Yang ketiga adalah kita juga mesti menjaga agar ruang gerak nggak jadi kaku. Kebanyakan gitu orang rebahan, duduk mulu depan TV, itu yang ada tuh kaku pinggangnya. Kakunya pinggang kaku, kakinya jadi nggak enak dipakai gerak. Sehingga supaya nggak kaku, kita latih yang namanya fleksibilitas. Oke, jadi olahraga kardio, angkat beban, penguatan otot ya, dan fleksibilitas. Fleksibilitas benar. Nah, yang ini mungkin menjadi pertanyaan bagi pemirsa di rumah yang lagi puasa sekarang. Olahraga kayak apa dok? Yang simple-simple yang bisa dilakukan di rumah. Nah, jadi contoh nih, kardio ya. Kardio itu sebenarnya nggak usah digambarkan. Kan banyak orang bilang, kita latihan kardio, itu harus yang gombius. Ya kan, senam ibu-ibu komplek, tuh kan pokoknya yang gombius banget. Enggak. Yang namanya kardio sesimpel jalan pagi, itu udah masuk kardio. Jalan pagi? Jalan Tapi selama berpuasa disarankan? Nah, berarti jalan paginya sore. Jalan sore, bukan jalan pagi dong kalau gitu namanya, jalan sore. Sebenarnya bisa juga sih kalau misalnya mau dibikin jalan pagi, tapi memang dengan beberapa catatan. Seperti apa dok? Seperti apa? Langsung aja, oke. Jadi gini ya, kita langsung ngomongin waktunya dulu berarti kan. Kalau misalnya kita mau latihan pagi, itu sebenarnya boleh. Kita mau latihan kardio, hayu. Mau latihan beban juga paling enak sebenarnya dok, latihan pagi-pagi latihan beban. Kenapa? Kalau kita bicara pagi, itu kita baru sahur. Otomatis cadangan energi karbohidratnya masih ada ya? Masih banyak, masih full tank tuh tangki energinya kan. Jadi buat latihan otot, latihan kardio, apa juga hayu. Yang jadi masalah adalah kalau kita bablas nih olahraganya, terlalu nafsu lupa daratan, yang dikhawatirkan kita dehidrasi karena keringetannya terlalu banyak. Kalau dehidrasi kita nunggu sampai maghrib, ya Allah lama banget itu nunggunya. Udah berasa kayak nunggu THR sama nunggu cewek ngalis gitu lah. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita mau latihan pagi, lakukan yang tidak memancing banyak keringat. Misalnya contoh gini, kita mau kardio boleh tapi mungkin nggak usah terlalu lama. Jalan pagi boleh kalau lagi nggak pas terik. Kalau pas terik kita paksakan jalan pagi, yang ada kita gombios, basah kuyup keringetan, akhirnya apa? Aus. Jadi kalau misalnya kita lihat, cuaca oke nih, jalan pagi bangsa-bangsa 20-30 menit harusnya aman-aman aja. Kalau kita lihat, di luar terik nih, yaudah deh main indoor, pakai AC. Nah itu mau kita kardio ringan, mau kita latihan beban, hayu. Nah yang kedua, latihan di sore hari. Di sore hari itu maka kita bisa minum. Setelah kita latihan, aus, minum bisa, nggak masalah. Yang memang kita nggak perlu banyak glikogen atau cadangan karbohidrat yang untuk menjadi energi itu gitu. Ada lagi dok, satu lagi, abis buka.
Oh ya, setelah berbuka ya. Habis buka, ya. itu juga bisa kita pakai, cuman kita sering ingatkan, jangan lakukan habis terawih. Kalau dari kita nih sarannya, Ya, kenapa? Kemalaman. Oke. Takutnya nanti tidurnya mundur. Alhasil sahurnya kesiangan. Oke. Ya kan? Jadi coba manfaatkan waktu antara maghrib sampai terawih. Syaratnya supaya bisa, pas takjil jangan kalap, jangan seperti orang tidak makan sejak SD. Karena banyak banget orang tuh begitu nggak buka begitu puasa, begitu buka puasa langsung kalap kan. Akhirnya kembung perutnya. Akhirnya nggak bisa latihan, keburu terawih, nggak ada olahraga. Oke, setuju banget. Jadi memang bijaklah dalam memilih ya, memilih Betul, waktu. betul. Kita yang tahu kondisi tubuh kita. Yes. Berarti yang udah tersarankan adalah pagi, karena baru sahur. Asalkan jaga. Masih ada energi. Iya, tapi jangan sampai banyak keringetan. Benar, karena kita yang tahu kemampuan tubuh kita, dokter ya. Betul sekali. Terus menjelang buka Bisa. ya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan juga kita dan kekuatan kita ya, dokter. Betul ya? banget, dokter. Jangan sampai jadi sakit ya. Jangan. Tapi jangan. dokter setuju bahwa berpuasa tetap harus berolahraga. Harus sekali. Oke Yes. dokter, ini kan mungkin pemirsa bertanya ataupun penasaran, apalagi yang lagi puasa nih. Ya. Apa sih olahraga yang tepat kita lakukan di rumah yang simple? Oke, jadi intinya kan kita selalu pengen penuhin 3 tadi, Dok. Benar. Yang pertama kardio ya, Kardio. terus kemudian juga ada latihan penguatan otot dan Setuju. latihan kelenturan. Kalau latihan kelenturan gampang, tinggal stretching. Punggung pegel, tarik begini nih, ya stretching kan? ya. Seperti biasa, 1, 2, hitung sampai 10 atau enggak 15. Oke. Bikin 2-3 kali, kiri kanan. Banyak banget kita mau bikin tricep, kita angkat begini, kiri kanan juga bisa. Pokoknya segala macam gerakan untuk bisa meregangkan otot yang kaku. Oke. Itu fleksibilitas. Nah, untuk kardio kan kuncinya kan bergerak. Jadi Bergerak. bergerak dengan ritme tertentu selama durasi yang kita targetkan. Ya. Misalnya 20 menit atau 30 menit, Ya. tergantung kondisi orangnya. Nah, kalau di rumah ada treadmill, ada sepeda statis, dipakai. Ya, itu lebih gampang ya. Nah, gampang. Nah, yang dipertanyakan kalau nggak ada nih dok? Kalau nggak ada, nah contoh kardio nih ya, kita sekedar misalnya jalan di tempat aja. Oh, Gini aja, ini kan juga termasuk oke. dari sebuah gerakan kardio. Kalau kita lakukan memang secara terus-menerus gitu ya, Terus-menerus. selama 15 menit. 15 menit? Iya, Kurang atau kalau lebih. misalnya emang nggak kuat ya bikin 10 menit dulu. Dan nggak usah buru-buru, santai aja, Santai aja pelan-pelan dulu. gitu. Oke. Intinya kita bikin suatu gerakan yang sifatnya repetitif. Itu kardio. Atau kalau yang lebih menantang, kita bisa lakukan yang misalnya agak-agak sedikit lebih banyak bergerak. Misalnya kita bikin seperti jumping jacks. Jumping jack. Tapi nggak harus lompat untuk bisa. Oh. Jadi kan kalau jumping jacks kita kan begini kan ya. Iya. 1, 2. Nah, kita bikin misalnya mau lebih aman, sekedar 1, 2, Oh, 3, oke. 4. Itu juga masuk kardio. Iya, benar. Jadi Karena bisa kita kalau lakukan. mau lompat nanti ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan, nanti batal puasanya. Oke, ada lagi dok? Ada lagi, latihan penguatan ototnya. Kalau kita misalnya punya alat kayak misalnya barbel, dumbbell, kita bisa pastinya melakukan gerakan-gerakan yang kita kerjakan dengan dumbbell atau barbel supaya otot kita kerja, Iya, ya kan? Tapi banyak dok, saya nggak punya nih yang namanya barbel, dumbbell, ya. nggak ada nih. Bisa nggak? Bisa, pakai tubuh sendiri. Misalnya olahraga yang kita pakai kursi, ya. Wah, kebetulan ada kursi. Pas ada kursi. Kok bisa Gimana? pas ada kursi tiba-tiba Iya, di iya, sini? iya, ya? memang udah jalannya, Dok. Emang Kita udah harus olahraga. takdirnya kita tunjukkan. Gimana dok? Ada satu gerakan yang namanya adalah chair sit and stand ya. Jadi gampangnya kita duduk ya seperti ini. Tangan kita silangkan ke depan boleh, mau ke depan begini juga bisa, boleh ya. Kita bangun. 1. Dan kemudian duduk lagi. Duduk, naik lagi. 2. Duduk lagi. Naik lagi. 3 dan seterusnya. Berapa kali? Bisa bikin 10 hingga 12 kali. Diulang. Istirahat sebentar, ulang 3 kali. Benar. Daripada mager, duduk, Daripada nonton duduk, TV, nonton TV ya kan? aja, mendingan begitu. Ototnya jadi, terutama otot paha tuh, ya yang banyak latih sama otot bokong juga bisa. Oke. Dan juga bisa sekaligus ngebakar kalori juga. Oke, dan ternyata hal-hal simpel yang bisa kita lakukan di rumah ya, tanpa perlu keluar rumah, That's it. tanpa perlu nge-gym atau alat-alat Iya, dan sebagainya, hal gitu. simpel yang bisa dilakukan di rumah Di ya. rumah bisa, betul banget. Oke dokter, ada kan orang tertentu yang suka olahraga berat tuh. Kayak Oke. lari, Ah. bersepeda, berenang. Ada teman-teman saya tuh, walaupun puasa tuh, oh dok kelas yuk kita berenang, lu kita lari, lari 10 kilo. Ya, Nah ya. itu apa dibolehkan atau gimana? Gini dok, berarti akan ada 2 resiko sebenarnya. Ya. Yang pertama masalah dengan cairan tubuh, yang kedua masalah dengan energinya. Kalau bicara cairan tubuh, tadi pagi-pagi lari 10 kilo, keringetan banyak dong.
aus, dehidrasi sampai maghrib. Iya. Kecuali puasa beduk tuh, habis zuhur bisa buka. Ah. Nah itu kan nggak masalah, tapi kalau dia nunggu maghrib kan kelamaan kan. Iya. Itu pertama, dehidrasi masalahnya banyak dong. Oke. Yang kedua adalah terkait dengan energinya. Seperti yang tadi aku katakan di awal, kalau kita berolahraga yang sifatnya berat, kita butuh karbohidrat sebagai bahan bakar, Iya. which is glikogen sama gula darah. Nah, si dua zat ini tuh pas kita menjelang buka lagi tipis-tipisnya. Makanya kenapa kalau misalnya kita latihan yang berat di saat kita lagi sedikit tuh bahan bakarnya, bisa kita mengalami blackout. Tahu dok ya yang kemarin Iya. konser di GBK tuh Iya, blackout. iya, iya. Apa itu Blackpink? Itu Black. Oh, salah. itu Blackpink. Salah. Mohon BTS maaf. ya? Oh, bukan. Oh, bukan Blackpink. Oke. Aduh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita memaksakan berlatih berat di saat kita lagi low bed, tadi lagi kurang energi, bisa sampai pingsan, bisa sampai gemeteran, kadang kenapa hipoglikemi. Oke. Jadi gejala-gejala seperti gemeteran, blackout tadi berkunang-kunang, kadang sampai orang mual segala macam, itu karena memang dia memaksakan. Jadi untuk orang-orang yang baru mulai ya, itu mungkin tidak disarankan yang berat-berat begitu. Setuju. Tapi sebenarnya juga ada dok, saya bahkan di timnas gitu ya, ada atlet masih latihan puasa. Iya, karena mungkin udah terbiasa ya. Itu kuncinya, sudah terbiasa. Jadi pemirsa kalau misalnya emang udah terbiasa dan merasa bisa dan sanggup, ya monggo, tapi tetap dengarkan tubuh Anda. Benar-benar, karena kita harus, iya benar, bijak dalam memilih. Betul. Kita yang tahu kemampuan tubuh kita. Yes. Ya, oke, Dokter Andika, ini tips nih bagaimana bagi para pemirsa yang lagi puasa tapi tetap berolahraga. Oke, pertama kenali tubuh Anda dulu. Jangan nafsu. Kalau latihan yang penting alon-alon asal kelakuan maksudnya. Oke. Nah, jadi pelan-pelan yang penting kita ada perkembangan, tubuh kita lebih fit. Jadi nggak usah dipaksain. Setuju. Ingat, bulan puasa fokusnya bukan buat ningkatin performance, tapi lebih ke arah menjaga. Jangan sampai kebugarannya merosot. Iya. Yang kedua adalah berarti sahurnya mesti bener. Karena kalau sahurnya nggak bener, apalagi di skip sahurnya dilewatin, maka dia tidak akan memiliki energi dan cairan tubuh yang cukup untuk berolahraga. Iya. Jadi pastikan sahurnya itu harus cukup dan seimbang gizinya. Iya, iya. Pas buka juga begitu ya, harus memaksimalkan asupannya sehingga olahraganya bisa seger dan juga bisa menyehatkan. Gitu, Dr. Eko. Setuju banget. Oke, terima kasih dokter. Dengan senang hati, Selalu Dr. Eko. sehat. You too. Selamat Amin. menunaikan ibadah puasa ya. Terima kasih banyak. Oke semuanya. pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Dokter Andika. Pokoknya kita harus tahu keadaan tubuh kita, bijak juga dalam melakukan aktivitas ataupun olahraga. Iya. Dan yang penting tujuannya harus sehat. Itu. Ya? Betul. Oke, jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap hari Jumat jam 9 pagi di TV One untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya. Yes. Salam sehat.